Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji dan syukur, senang sekali di hari yang baru ini, Senin. Pastor Randy menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih dimanapun berada. Halo yang ada di WhatsApp, yang ada di Telegram, yang ada di TikTok, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Damai, 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 damai sejahtera bagimu sekalian dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati, menyelamatkan, dan menyembuhkan kita semuanya. Halo Nia, IHS, Opung Labora, Simbolong, Horas, dan semua ada di sana juga. Ada Boring Ringo, ada Francisco, Ratna Sitompul, Mince, Freddy, Nancy, dan semua pemirsa terkasih, Pastor Sapa. Tuhan Yesus beserta kita senantiasa. Marilah di hari yang baru ini, sebelum kita akan masuk aktivitas, dengan penuh syukur dan tentu serta berkat Tuhan, mari sama-sama kita sharingkan live ini, bagikan video ini. Dengan demikian kita menjadi anak Tuhan. Di pagi hari sebelum aktivitas, kita sudah ambil bagian melayani Tuhan, agar banyak orang masuk ke live ini, ke room ini, nonton video pelayanan ini, dan mereka juga boleh merasakan, boleh mengenal, boleh tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Halo Tiara, bless you. Mana tap-tap layarnya yang di TikTok? Yeay. Mana posting ulangnya? Mana share-nya? Mana like-nya? Kalau suka, kalau Anda tidak suka, tidak usah nonton, tidak apa-apa, lalu dislike saja. Puji Tuhan, karena pelayanan kasih. Kalau suka, puji Tuhan. Tidak suka, kita tidak berdebat. Halo yang di YouTube, mana saudara-saudara subscriber yang baru? Nyalakan lonceng notifikasinya. Senang sekali ya, di YouTube dan di Facebook dan juga di TikTok. Sama-sama 3 platform medsos ini yang terberkati setiap hari banyak membawa kesembuhan bagi orang sakit. 3 platform sama-sama menuju 1 juta follower. Wah, kalau semuanya 1 juta genap, berarti di 3 platform 3 juta. Yeay.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bagaimana kemarin Bapak Ibu di dalam kebaktian hari Minggu? Saya yakin dan percaya, saya optimis, pasti keren dan luar biasa kan? Di tempat di mana pastor melayani, wow, sampai di jalan-jalan orang datang antri untuk ikut kebaktian. Ini merupakan kebangkitan iman Kristen di kota Balikpapan. Lawatan Tuhan terjadi di Pulau Kalimantan Timur, yang mana orang-orang ratusan ribuan dengan hati yang rindu, haus dan lapar datang kebaktian untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan di tempat itu banyak sekali karya Roh Kudus dicurahkan, pembaptisan, orang-orang menyerahkan dirinya, lawatan Tuhan, orang-orang jamaah, kesembuhan terjadi di mana-mana, baik di atas tribun, baik pun di kebaktian maupun di pintu masuk antri. Luar biasa lawatan kasih dan urapan yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan, itu sharing kemarin kebaktian Minggu. Saudara mau sedikit melihat bagaimana situasinya, bisa saudara lihat di YouTube, di posting kemarin, bagaimana terkini pelayanan kebaktian Minggu Pastor Andi Simon. Saudara yang di Facebook, yang di TikTok, silahkan kepoin, lihat di sana. Dan saudara akan melihat bagaimana orang berbondong-bondong datang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus yang hidup. Ini life yang hidup, doa-doa yang hidup, yang menjamah setiap sakit, kematian untuk hidup, sakit menjadi sembuh, kekeringan menjadi dialirkan, dan yang susah menjadi bahagia, yang sedih hapuslah air matamu, karena Yesus akan merangkai air matamu menjadi permata. Setiap hari in Jesus name ada mujizat Tuhan. Silakan di-share, dibagikan mujizat Tuhan ini dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hore! Terbaru live streaming YouTube sudah bisa kembali mengirimkan form doa melalui kolom komentar, yang mana 2 hari kita tidak bisa karena ada gangguan. Tapi puji Tuhan, hari ini sudah normal semua. Haleluya. Setiap hari bagi orang yang percaya, mujizat itu ada. Selama kita percaya, jangan takut bos, jangan takut saudara, Tuhan beserta kita. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Yes, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Wow. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada.
Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Puji syukur, puji Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, yes. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, wow. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini. Oh Yesus, yes, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, sebelum kita akan dengarkan kesaksian maupun doa-doa, kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi setiap jalan kita. Ketik ramai-ramai, ku rindu firman-Mu. Ketik ramai-ramai, ku rindu firman-Mu. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian. Setelah ketik ku rindu firman-Mu, kita ditaburi oleh firman Tuhan yang tentu menjadi makanan rohani yang menguatkan iman kita semuanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan itulah pelita dan terang bagi jalan hidup orang benar. Berbahagialah Anda yang percaya firman-Nya hidup dan berkuasa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Seperti apa yang kita nyanyikan pujian ini terambil dari firman Tuhan. Seperti apa, di mana tiba saatnya kita akan dengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Yeay! Kesukaanku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai membaca firman Tuhan. Yang pertama, seperti pujian tadi, dikutip dari kitab Mazmur, pasal 119 ayat 105. Puji Tuhan, ya. Sama-sama kita ketik Mazmur 119 ayat 1
Puji Tuhan. Ya, saya mau ajak saudara baca beberapa ayat dari kitab Mazmur ini, yaitu ayat 105 sampai dengan ayat 107. Ayo ketik rame-rame Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Puji Tuhan, setelah saudara ketik semuanya, selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Pentingnya mengetik setiap ayat firman Tuhan disampaikan hamba Tuhan di media sosial, itu membantu saudara seperti mencatat. Ya, meskipun catatanmu hilang nantinya, tapi paling tidak dengan melihat, mendengar, melakukan, itu lebih membuat kita ingat ayat firman dan bunyinya. Ya, ayo rame-rame ketik Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ada tertulis, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti pujian liriknya yang tadi diambil dari kitab Mazmur ini. Jadi firman Tuhan itu adalah terang yang menerangi langkah hidupnya orang percaya. Itulah sebabnya setiap orang percaya setiap hari harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kebutuhan orang percaya yang menerangi langkahnya. Artinya, orang percaya tanpa firman Tuhan, dia bisa berjalan tanpa terang, alias dalam gelap, dan tersandung, jatuh, hilaf, gagal. Tapi ketika kita mulai dengan firman, maka niscaya kekuatan firman akan menuntun langkah kita setiap hari dalam terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Ayat 106, 107. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Maksudnya di sini kita melihat bagaimana pemazmur menyatakan dia memberikan dirinya belajar untuk mentaati firman-Nya. Mari setiap kita pendengar terkasih dimanapun berada yang mendengarkan firman ini, yuk sama-sama kita belajar memberi diri untuk belajar, untuk komitmen mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya di dalam terjemahan lama itu dikatakan, kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya, the law, ya. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat hukum Taurat, atau di dalam teks berbahasa Ibrani itu dari 4 huruf, tau, waw, res, he. Dibaca Torah. Torah sendiri artinya adalah ajaran. Jadi kata hukum-hukum-Mu Tuhan itu sebetulnya maksudnya ajaran-Mu Tuhan. Bukankah kita sebagai anak Tuhan, kita sangat membutuhkan ajarannya Tuhan? Ya, ajaran orang tua itu baik. Ajaran nasihat-nasihat dari motivasi-motivasi maupun guru-guru di sekolah, dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswi itu bagus. Tapi yang utama dan yang paling
pertama adalah kita perlu dididik oleh ajarannya Tuhan. Maka setiap hari, sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita bolong membaca firman. Karena dalam firman itu sebetulnya bukan tentang hukum, tetapi tentang ajaran Tuhan. Ya, tapi dalam kita lebih familiar istilahnya kalau dalam perjanjian lama dibilang hukum Taurat. Padahal perjanjian lama itu dibaca Torah. Dan Torah itu adalah ajarannya Tuhan. Setiap agama punya ajaran. Dan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia ada diakui 6. Itu masing-masing memiliki namanya kitab suci. Nah, sebagai orang percaya, kita berpegang dan meyakini, mengimani kitab suci Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ada 39 kitab perjanjian lama disebut Torah, yaitu ajaran. Termasuk ajaran jangan kau mencuri dan lain-lain, jangan kau menyimpan kejahatan, jangan kau menyakiti atau iri bersesamamu, dan seterusnya. Ajaran itu baik buat kita. Ajaran itu menuntun kita supaya kita bisa menjadi berkat di dunia ini. Baik, saya harap bisa saudara-saudara tangkap hal sederhana ini menjadi remah dalam hidupmu. Bahwa firman Tuhan kenapa saya butuhkan? Karena firman Tuhan adalah ajaran Tuhan buat saya. Dan ajaran orang tua itu baik. Ajaran Tuhan jauh lebih baik. Semakin banyak kita diajar, seperti kita berjalan, itu semakin ada pelindung. Ada pagar-pagar yang proteksi kita dari virus, hama, binatang-binatang yang mau menerkam kita di tengah perjalanan. Karena hidup orang Kristen itu seperti seorang musafir dalam perjalanan. Kadang ada di sungai, ada di hutan, di sana kadang ada hewan-hewan buas dengan tipu muslihatnya akan menerkam kita dengan menu-menu dosa yang mengikat kita. Maka lewat firman Tuhan, ajarannya akan memproteksi kita semuanya. Maka kita belajar sebagai anak Tuhan, orang Kristen hari ini, yuk sama-sama kita perlukan ajaran Tuhan setiap hari. Dan waktu dengar ajaran Tuhan, saya mau belajar akan mentaati apa yang Engkau ajarkan dalam hidup saya. Ayat 107, aku sangat tertindas. Itulah kehidupan, ya. Yang membuat orang tertindas apa? Keinginan yang tidak tercapai, hasrat, nafsu, dosa. Tetapi di sini pemazmur berkata, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita bisa mendapat rema di sini. Manusia hidup itu ada choice, ada pilihan. Life is choice, bahasa Inggris nih. Hidup adalah pilihan. Saudara mau memilih percaya pada firman Tuhan, amin, ataukah percaya pada dirimu sendiri. Kekuatanmu terbatas. Manusia itu lemah rapuh. Maka manusia perlu beriman dan bersandar kepada Kristus, supaya segala perkara dapat dia tanggung dalam Kristus Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Ya Tuhan, pakailah kami. Ya Tuhan, mampukan kami. Ya Tuhan, tanpa Engkau saya pasti gagal. Tanpa Engkau hari esok saya pasti jatuh. Tapi Tuhan sertai aku, hidupkanlah aku sesuai tuntunan, sesuai arahan-Mu, sesuai kehendak-Mu, sesuai firman-Mu. Bukan padaku saja, tapi anak, istri, suami,
orang tuaku semuanya. Saya percaya Tuhan dengan menjadi saksi hidup dan menyaksikan tentang Kristus, maka satu orang percaya dalam keluarga, seisi rumah tangga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidupkanlah aku Tuhan sesuai dengan firman. Kita setiap hari dihadapkan dengan berbagai dinamika kehidupan, problem, pergumulan, dan masalah. Kita mau percaya pada firman, itu kebenaran, atau percaya pada fakta, itu kenyataan. Orang Kristen, orang percaya, itu hidup berdasarkan iman, bukan fakta. Iman itu melihat apa yang belum kelihatan, dia percaya sesuatu yang baik akan terjadi. Fakta, sesuatu memang yang nyata, yang terjadi, yang hari ini, yang kita alami. Contoh, misalnya saudara divonis dokter kanker, ya, itu fakta. Tapi kalau engkau berpegang hidup pada firman dan beriman kepada janji Tuhan, maka kita akan hidup bukan lagi berdasarkan fakta, tetapi kebenaran. Nah, kebenaran Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Sekarang tinggal saudara memilih, mau percaya kepada kebenaran firman mengandung janjinya, ataukah fakta yang diucapkan dokter dan selembar kertas hasil lab mungkin di tangan Bapak Ibu sekalian. Planning hadir, planning ini disertai dengan kuasa Tuhan. Saudara yang dengar yang belum beriman, engkau akan dimampukan Roh Kudus beriman. Engkau yang sudah menjadi Kristen, Katolik, tapi selama ini masih KTP tanpa pertobatan, tanpa kuasa Tuhan, engkau akan dibuat menjadi percaya. Nah, kadang-kadang situasi-situasi yang kita alami hari-hari ini itu mendorong kita. Kadang kita kalau lemah jatuh, tapi dengan hadirnya pelayanan ini akan membuat engkau bangkit dan bersinarlah dan percayalah, karena terang Tuhan datang dari sorga menyinari hidupmu dan tidak ada seorang pun yang gagal. Kalau saudara pernah dengar ada dua nama yang populer pengikut daripada Musa yang namanya Yosua dan Kaleb. Saya akan kasih contoh case ini dari dua orang ini. Ya, bagaimana dia ini belajar percaya kepada firman Tuhan dan janjinya, bukan dia menjadi takut oleh apa yang dilihat. Nah, ini yang kita mau akan lihat contohnya. Ya, bagaimana seseorang menghidupi firman ketika dihadapkan dengan raksasa, masalah, gunung yang besar. Dia mau percaya akan janji Tuhan, ataukah dia akan takut dengan apa yang dia lihat? Ya, baik, saya ajak saudara ketika rame-rame kitab Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Ya. Bilangan 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Ada tertulis, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Orang-orang Israel yang mengikuti Musa di zaman itu bersungut-sungut
Akibat sungut-sungut, banyak di antara mereka mati. Lihat, sungut-sungut manusia tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Bahkan cilaka jadi mati, jadi lebih buruk, malah melemahkan. Demikian pun tarik remanya sederhana dari ayat ini saja kita sudah bisa melihat. Dalam hidup ini, tantangan demi tantangan pasti ada. Itu namanya manusia. Seperti kue, ada kacangnya disebut onde-onde. Tanpa kue bulat-bulat dikasih kacang, itu bukan onde-onde. Demikian pun manusia, Bapak Ibu sekalian, tanpa masalah, itu namanya mayat atau jenazah. Yang namanya masih manusia, pasti ada masalah. Tapi apapun masalah yang datang mungkin silih berganti. Kalau kita tahan proses itu, kita akan mendapat promosi. Tapi kalau kita bersungut-sungut, nanti kita bisa celaka, bahkan bisa mati, bahkan bisa melemahkan kita, bahkan bisa memperlambat sebuah proses yang hasilnya baik tapi panjang karena kurang bersyukur, malah bersungut-sungut. Ayat 3, mereka sungut-sungut gini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Di Mesir mereka itu budak. Mental budak ini tetap ada dalam mereka, padahal Tuhan sudah coba mau keluarkan mereka, bawa masuk ke tanah perjanjian. Mungkin badannya sudah tinggalkan Mesir, tapi mental budaknya di Mesir belum keluar. Masalah dikit-dikit, lebih baik mati di Mesir. Di Mesir meskipun budak, ada makan. Tuhan mau kasih hidup yang baru. Untuk yang baru ada namanya proses. Sebuah buah yang dikatakan Yohanes 15. Apabila engkau berbuah, buah itu akan dibersihkan. Sebelum disantap, dinikmati, berdampak, itu buah tidak langsung dimakan, dibersihkan. Dan namanya proses pembersihan itu, kalau buah bisa ngomong, sakit. Dikit-dikit ngeluh, daripada aus di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian, mending dia jadi budak. Di sana ada air minum, meskipun mungkin air comberan nggak bersih, bukan healing water. Dikit-dikit bersungut-sungut. Ayo, di sini siapa yang dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit komplain, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit kritik. Ayo siapa? Kalau kritikmu benar-benar tulus untuk membangun, it's okay. Saya dukung penuh. Tapi kalau engkau menjadi orang tukang kritik, nah ini yang kita harus berubah. Lebih baik kita jadi teladan daripada kritik melulu, tapi kita sendiri belum menjadi contoh. Ya, jadi inilah gambaran orang Israel, dikatakan firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau saudara lihat, lompat beberapa ayat dari kitab Bilangan pasal yang sama. Saya ajak saudara sekarang melihat ayat yang ke-6. Ketika ramai-ramai, Bilangan 14 ayat yang ke-6. Ya.
Habis ayat yang ke-6, kita akan lompat lagi ke ayat 30 dan 38. Jadi sekali ketik aja sama-sama ya. Bilangan 14 ayat 6 dan 30 dan 38. Ayo, saya mau tunggu, saya mau baca. Apakah semua mengikuti ayat-ayat yang saya sampaikan ini? Firman Tuhan baik buat kita semua. Puji Tuhan. Bilangan 14 ayat 6 dan 30 dan 38. Hore! Puluhan ribu pemirsa di 3 platform ini mengikuti semua dengan seksama. Saya terharu banget dan saya bangga dengan kalian. Betul-betul bisa memperhatikan firman ini dengan serius ya, segenap hati. Baik, saya bacakan Bilangan 14 ayat 6 dan 30 dan 38. Selamat mendengarkan. Tetapi ya, ada orang yang namanya Yosua bin Nun. Jadi Yosua bin Nun ini orang yang sama. Ada bin namanya, kayak marga gitu. Nah, dan Kaleb bin Yefune, ini orang yang kedua ya. Populernya dikenal Yosua dan Kaleb. Nama panjangnya Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune. Bin itu kayak kalau orang Malaysia itu biasa namanya ada anak gitu, namanya misalnya contoh misalnya namanya Abdul anak Siring gitu ya. Sarah anak Bonto gitu. Jadi jangan kita pikir anak itu Sarah anaknya Bonto, tidak, itu nama. Jadi anak itu seperti bin, marga ya. Saudara, orang-orang Sarawak, Malaysia yang lihat ini tolong bantu konfirmasi. Iya, ya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya lanjutkan. Masih 6 ya. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kenapa dia koyakkan pakaiannya? Karena waktu Musa suruh mereka mengintai, itu ada 12 pengintai. Tetapi 10-nya semua ngomong fakta. Wow, kita melihat keturunan enak, raksasa-raksasa. Maksudnya keturunan orang enak itu gede-gede gitu. Nah, dia mau masuk ke sana, dia takut. Kita kecil seperti apa itu? Lalat saja, ilustrasi kayak begitu. Kecil kayak semut begitu. Dia mengecilkan kuasa Tuhan yang menyertai dia. 10 pengintai ngomong yang sama. Aduh, sungut-sungut mati dah sudah. Aduh, cilaka katanya. Aduh, soe, sial. Aduh, putus asa, hopeless, no harapan. Oh, itulah kata-katanya. Mereka dari 12 pengintai, 10 orang mengatakan fakta apa yang dia lihat membuat dia takut. Tapi Yosua dan Kaleb ini malah mengoyakkan pakaiannya. Yes. Justru ketika dia melihat ada tantangan, dia beriman kepada Elohim Israel, YHWH, Yahweh Sefaot. Wow, keren sekali. Sama-sama diutus, tapi
punya paradigma yang berbeda. Inilah disebut iman yang bertindak. Firman itu semua orang bisa membaca, tapi ada orang yang menghidupi firman, dan firman itu akan teruji saat orang itu mengalami tantangan. Apakah dia percaya firman dan menghidupinya, atau hanya percaya firman di pujian di mulutnya, atau hanya di gereja. Ayo, kita lihat sekarang ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu didiami. Akhirnya orang yang bersungut-sungut nggak dapat apa-apa, malah celaka. Mau dapat reward, mau dapat hadiah, tapi sungut-sungut, pemalas, negative thinking. Aduh, ke laut aja dah. Orang yang tekun, orang yang setia, orang yang percaya itu mendapatkan hak, upah, reward. Saudara juga kalau dunia kerja nih, ya, dunia kerja mungkin gajimu kecil, udah gaji kecil, malas-malasan pula. Dengarkan ini, dunia kerja ya. Orang yang penghasilannya besar saja, itu rajinnya luar biasa loh. Tidak ada orang-orang yang jutawan, miliuner, triliuner, yang malas-malasan, nggak ada. Bahkan lihat orang yang makin banyak pabriknya, makin banyak usahanya, dia itu bangun lebih pagi loh. Tapi coba lihat ya, orang yang pengangguran itu loh. Bukannya lebih subuh dia bangun doa atau usaha kerja, cari kerja, malah bangkoang, bangun siang. Ayo, siapa? Tidak menghakimi, tapi mengingatkan. Orang-orang yang sukses itu orang-orang yang bangun lebih pagi. Dan rahasia rohaninya adalah di dalam doa pagimu ada berkat yang Tuhan kasih spesial. Ayo hamba-hamba Tuhan, bangun pagi. Ini hari Senin, orang-orang bilang di teman-teman kita, hari Senin hari liburnya pendeta. Karena sepanjang minggu itu full pelayanan. Jadi hari Senin off. Tapi jangan lupa, off-offnya pendeta, jangan sampai tidak ada doa pagimu. Karena biar bagaimana, doa pagi itu adalah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Markus 1:35, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Kalau Tuhan kita saja pagi-pagi berdoa, masa kau bos mau jadi Tuhan kah? Doamu siang-siang. Tuhan saja junjungan agung kita pagi-pagi benar berdoa. Halo bos, masa engkau siang baru doa, pagi-pagi PW, mager, selimut ditarik, makin hujan makin enak tidurnya. Marilah Bapak Ibu terkasih, stoplah bersungut-sungut, jadilah orang yang setia sama Tuhan dan firman-Nya. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang yang bersungut-sungut tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan untuk didiami. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ayat 38. Silakan saudara-saudara dengarkan Bilangan 14 ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, ayo
berarti mati. Kan dikatakan, tetapi yang tinggal hidup berarti yang masih hidup. Ini bahasanya, saya coba kasih ilustrasi nih ya. Ya, ada 7 ekor burung di udara. Lalu ada pemburu menembak burung itu, dor-dor. Lalu 2 ekor jatuh. Dari 7 ekor burung yang terbang, mati 2, tinggal berapa? Ayo, yang jawab silahkan di kolom komentar. Terima kasih, dan saya melihat semua menjawab. Ada yang, tidak semua, banyak yang menjawab 5, ada yang bilang 3, ada yang bilang 0. Ya sudah, tapi ada juga yang menjawab benar seperti apa yang saya maksudkan, yaitu 2. Mana yang benar? 5 atau 2? Dari 7 ekor burung yang terbang di udara, ditembak dor-dor, jatuh 2, sisa berapa? Tinggal berapa? Biasanya umumnya orang akan berkata 5, tapi ketahuilah sebetulnya yang tinggal adalah 2. Karena 2 jatuh toh, tinggal yang 5 kabur toh. Oke ya. Nah, kira-kira ini ilustrasi saya membantu saudara memahami. Alkitab mencatat tetapi yang tinggal hidup berarti yang masih hidup toh. Dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu 12 toh. Yang tinggal hidup sisa, atau Alkitab mencatat hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Berarti 10 kemana? Jawab sendiri. Ya, inilah yang saya maksudkan, percaya firman dan melakukan. Jangan hanya percaya, tapi tidak melakukan. Yosua dan Kaleb, contoh yang saya berikan hari satu saja dari kisah 2 orang ini, mereka percaya firman dan melakukan. Halo, banyak sekali orang Kristen, banyak sekali hamba Tuhan. Saya mengajak saudara, mendorong, mari sama-sama kita percaya firman, ucapkan firman, dan menghidupi firman. Satu ayat lagi ya, Bilangan 26 ayat 65 untuk menegaskan bagaimana kehidupannya Yosua dan Kaleb ini. Mereka hidup. Bilangan 26 ayat 65. Puji Tuhan. Silakan diketik ayat-ayat ini. Ini adalah ayat terakhir hari ini yang saya sharingkan kepada saudara. Bilangan 26 ayat 65. Ada tertulis, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Mati toh. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup. Seremkah? Selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua
bin Nun. Dua orang ini bisa membuat kita mengerti betapa pentingnya kita percaya firman dan melakukan firman. Saya bisa kasih contoh lebih daripada ini. Bagaimana Tuhan izinkan seorang Daniel yang percaya, dia harus dihadapkan imannya saat di gua singa. Saya bisa contoh yang lain. Sadrak, Mesak, Abednego oleh percaya kepada Tuhan dihadapkan di perapian yang menyala-nyala dalam satu tempat dapur, tempat kuali yang raksasa. Dan banyak lagi saudara-saudaraku, tapi saya mau saudara-saudara paham sebelum kita akan berdoa. Banyak janji Tuhan dalam hidupmu. Tapi apakah engkau benar percaya kepada Tuhan atau masih percaya kepada ramalan kah, dukun kah, ataukah masih percaya hamba Tuhan kah? Bukan hamba Tuhan nggak bisa dipercaya, hamba Tuhan tetap hamba. Selama disampaikan firman Tuhan, engkau percaya firman Tuhan, bukan percaya pada hamba Tuhan itu. Karena hamba Tuhan, nobody perfect in the world. Tidak ada satu hamba Tuhan pun di dunia. Mau setenar, mau seganteng, mau sekaya, mau seviral apapun dia tetap manusia biasa. Selama dia memberitakan firman Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan. Dan kalau dia berhenti melayani, dia adalah manusia biasa. Hamba Tuhan juga, saya manusia biasa. Saat saya live ini, saya melayani firman Tuhan. Ada urapan Tuhan. Saat saya berkhotbah menyampaikan sharing di tempat pelayanan, di geraha, di gereja, di mana saya hadir, saya diurapi Tuhan. Tapi kalau saya turun dari panggung, dari mimbar, dari pelayanan berita firman, saya orang biasa. Yang lapar, yang bisa luka, bisa sakit, bisa hilang, bisa salah. Tapi saya belajar untuk mengamalkan firman Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Tahukah saudara-saudara bahwa arti nama Yosua sendiri? Yosua itu artinya Tuhan adalah keselamatanku. Yosua, ya. Tuhan adalah keselamatanku. Atau saya bisa kasih ini satu rema. Di dalam Tuhan aku kuat. Karena Tuhan aku diselamatkan. Puji Tuhan. Atau Tuhan adalah pahlawanku. Nah, sementara Kaleb, ya, arti nama Kaleb sendiri itu ada beberapa. Yang pertama, bisa dipercaya. Yang kedua, gagah, perkasa, dan berani. Dari nama bisa dipercaya, saya pernah mendengarkan dirangkaikan kata-kata ini menjadi seperti oikumene, penyembahan. Setia itu berarti penyembahan kepada Tuhan.
Dan arti lain dari nama Kaleb sendiri, dia itu seperti seekor anjing yang menjilat tuannya. Maaf sebelumnya ya. Bagi manusia-manusia yang hidupnya salah, terkadang dalam sesi tertentu, dalam oknum-oknum, mereka perlu belajar dari anjing. Saya juga harus belajar. Saya tidak merendahkan diri saya setara dengan anjing, tapi sifat-sifat anjing itu ada, salah satunya begini. Ketika anjing itu satu ekor, contoh, dipelihara oleh tuannya, anjing itu, saya sampai terharu sampaikan ini, anjing itu tidak pernah peduli tuannya itu kaya kah atau miskin loh. Saya tersentuh sekali. Seekor anjing ketika dipelihara oleh tuannya atau diambil oleh seorang manusia, anjing itu akan setia. Anjing itu tidak akan pernah memilih. Dia tidak akan membeda-bedakan. Yang mengambil dia ini kaya atau miskin, wangi atau busuk. Ketika ada seorang mengambil seekor anjing, anjing itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya yang mengambilnya. Dan dia akan abdikan hidupnya. Rata-rata kalau misalnya pudel, saya dapat kabar, itu bisa hidup sampai 14 tahun. Artinya 14 tahun dia akan setia sama tuannya. Dan banyak hal sebetulnya yang positif yang kita bisa ambil sifat-sifatnya anjing. Dia akan menjilat kepada orang dia suka, kepada tuannya. Penyembahan yang sejati itu seperti anjing menjilat tuannya. Tidak ada gengsi, tidak ada lagi formal, tidak ada lagi jaim. Semua hanya untuk menyenangkan hati sang raja. Kiranya renungan ini menyentuh setiap hati kita dan membawa setiap pribadi menjadi setia pada firman Tuhan dan mengamalkan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari selama di dunia ini. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Nya. Engkau mengajar kami setia. Dari Yosua dan Kaleb, Engkau mengajar kami untuk percaya firman-Mu. Dari nama mereka tidak kebetulan, Yosua Tuhan adalah keselamatannya. Kaleb sang setia. Dan kami mau belajar setia
seekor anjing saja yang diambil oleh tuannya, dia setia. Kami ini manusia ciptaan-Mu Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami menjadi percaya dan jadikan anak-Mu. Kami mau setia dan perkatakan firman-Mu setiap hari dan mengamalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya berdoa bagi saudara sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan. Kalau yang nonton ini belum dengar firman, saya dorong saudara lihat di YouTube. Karena YouTube menyimpan database-nya, ada live-nya secara utuh. Atau di Facebook juga bisa. Kalau di TikTok, maaf, habis ini off, langsung dia hilang, tidak menyimpan. Dengarlah, firman hari ini menurut saya sangat terberkati, sangat membangun. Kalau saudara yang di YouTube juga merasa ini terberkati, tolong di-share lah renungan firman ini. Saya berdoa lewat saudara-saudara yang menyaksikan ini, kalau ada di antaramu yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu di dada. Aliran kesembuhan melalui doa kesembuhan ini menjamah tubuhmu yang sakit, diberkati sehat dan sembuh dalam nama Yesus Kristus. Seketika waktu saya ucapkan nama Yesus, sekujur tubuhmu ada sesuatu yang masuk, yang mengalir, dan sebagian saudara merasakan ada yang keluar, yang masuk urapan Roh Kudus, urapan kesembuhan. Yang keluar itu roh jahat, yang keluar itu sakit penyakit. Dan terberkatilah yang sedang sakit menjadi sehat dan sembuh saat ini juga, dalam nama Yesus Kristus. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Puji Tuhan. Amin. Air minum yang akan kita berkati, minyak yang akan saudara oleskan bagi orang sakit, atau kalau ada benjolan di tubuhmu, minyak yang kita akan berkati. Sekiranya engkau percaya dalam nama Yesus, minyak oles ini menjadi minyak urapan, dan air minum di tangan saudara menjadi healing water. Angkat tinggi-tinggi. Air dan minyak di tangan kami diberkati, 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 diberkati dalam nama Yesus Kristus. Air minum ini dalam berkat Tuhan menjadi healing water buat tubuh yang sakit dan sembuh. Minyak di tangan kami diberkati menjadi minyak urapan, dioleskan orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan, saya mau minum air berkat ini. Saudara mau minum, mari sama-sama kita minum. Jadi berkat kesembuhan dan kesehatan untuk kita setia melayani Tuhan Yesus. Amin. Air doa ini seger banget. Setiap pagi saya mulai hari
yang baru melayani aktivitas dengan air doa. Dan saya sehat banget. Anda pun demikian, mulai hari yang baru dengan air doa. Tentu kita awal dengan firman Tuhan, pujian kepada Tuhan, dan lihat bagaimana hidupmu makin hari makin baik. Amin. Angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih, saya akan mohonkan doa berkat. Yang terkasih sekalian, dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Tuhanku, Tuhan Yesus, atas engkau, kita sekalian sepanjang hari ini. Masuk di hari yang baru, diberkati semua, dilindungi, disehatkan, dipromosi sama Tuhan, kebaikannya menyertai langkahmu, terang firman-Nya menyinari setiap langkah jalan hidup kita, sehingga kita menjadi jalan hidup orang benar yang terus membawa terang benderang. Engkau adalah garam dan terang yang memberikan cita rasa kebahagiaan bagi orang di sekitar. Saya berdoa diberkati pekerjaan, diberkati keluarga, diberkati rumah tangga, diberkati studi dan lumbung-lumbung Bapak Ibu yang terkasih. Dan setiap kita dimateraikan dengan keselamatan oleh karya Tuhan, dan Roh Kudus mengikat kita dalam kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk di hari yang baru, Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semua, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya, dadah, dan kiss bye. Dar, terberkati, share, subscribe, notifikasi, nyalakan. Kalau senang hati, besok tambah lagi di waktu yang sama. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.